Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita kembali selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi, karena kita tahu keberadaan kita itu hanya anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, yang pada saat kesempatan ini, firman Tuhan akan saya bawakan dengan tema atau judul, Hidup yang Berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Itu satu kehidupan yang menyenangkan Allah. Karena ada banyak manusia hidup di dalam dunia ini yang kehidupannya tidak berkenan. Bahkan kehidupannya yang seringkali menjadi orang yang seperti melawan Allah. Bersungut-sungut, mengeluh, tidak puas dengan hidup ini. Itulah kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi kehidupan yang selalu mau mengucap syukur, menerima apa adanya, bahkan mensyukuri segala situasi dan kondisi yang terjadi. Itulah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Allah senang. Tapi bagaimana caranya Allah tahu? Bagaimana caranya manusia bisa tahu apa yang berkenan kepada Allah? Dengan pemikiran akal manusia itu memang sukar. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, kita baca ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Roma pasal 12, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Diawali dengan berubah di dalam cara berpikir. Mindset kita harus berubah. Dikatakan tidak seperti dunia. Tidak seperti orang-orang kebanyakan di dalam dunia ini. Yang hanya pemikirannya hanya mencari kesenangan-kesenangan untuk dirinya sendiri. Itulah yang mayoritas, itulah yang banyak terjadi. Itulah kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini. Pemikirannya, cara hidupnya, hanya untuk kesenangan-kesenangan pribadinya. Hanya untuk kesenangan keluarganya. Ketika keadaan bertambah susah, yang penting aku senang, yang penting aku happy, tidak peduli dengan yang lain. Itulah cara berpikir manusia yang belum berubah. Itu sebabnya dikatakan berubah. Harus berubah dengan cara dibaharui, cara berpikir, supaya kita tidak hanya berpikir untuk kesenangan diri sendiri, tapi kita berpikir apa yang baik di mata Allah. Apa yang berkenan kepada Allah. Dan apa yang sampai pada kesempurnaan. Saudara, apa yang baik itu belum tentu berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita hanya melakukan yang baik, tetapi kalau itu tidak berkenan kepada Allah, tidak akan mungkin sampai pada kesempurnaan. Sebelum mencapai pada kesempurnaan, sama seperti Allah, kita harus melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Karena tidak semua yang baik perhatikan, tidak semua yang baik itu berkenan kepada Allah. Tetapi hanya orang yang berkenan kepada Allah akan sampai pada kesempurnaan. Kalau begitu, apakah Allah tidak suka kalau orang berbuat baik? Oh, bukan seperti itu cara berpikirnya. Itu sebabnya kita harus punya cara berpikir seperti Allah. Nah, kita lihat dulu satu contoh, sebelum masuk apa yang Allah inginkan, apa supaya manusia berkenan kepada Allah. Seperti saya katakan tadi bahwa
Tidak semua yang baik itu berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita mau sampai pada kesempurnaan kehidupan, kita harus benar-benar berkenan kepada Allah. Karena yang berkenan itulah yang akan terus dipimpin dalam perkenanan Allah sampai pada kesempurnaan. Haleluya. Haleluya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-19, ada satu cerita di sana dikisahkan, saya akan baca beberapa ayat, mulai ayat yang ke-16. Di Matius pasal 19 ayat yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Seorang datang kepada Yesus, dia bertanya, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku sampai pada kesempurnaan hidup kekal bersama dengan Tuhan di sorga. Dan Tuhan katakan dalam ayat yang ke-18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Semuanya perbuatan yang baik. Semuanya perbuatan yang tidak melanggar hukum dan tidak melanggar tatanan kehidupan dalam kebersamaan. Semuanya baik. Dan apa yang dikatakan oleh orang yang datang kepada Tuhan itu? Ayat yang ke-20. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah turuti, apalagi yang masih kurang. Yang baik, yang Tuhan katakan, lakukan ini, lakukan itu. Dia katakan semuanya sudah dilakukan, semuanya sudah dituruti. Dengan kata lain, orang yang datang kepada Tuhan ini sudah berbuat baik. Sudah melakukan yang baik, yang tidak merugikan orang lain. Yang tidak melanggar hukum. Yang tidak membuat orang lain tidak enak. Semuanya baik. Sehingga dia katakan, semua itu sudah kuturut. Apalagi yang masih kurang, Tuhan. Nah, Tuhan inginkan ada sesuatu lagi. Selain perbuatan baik, dia dikatakan, adalah perbuatan yang berkenan kepada Allah. Apa perbuatan yang berkenan ini? Ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, ada perbuatan baik, ada yang sempurna. Tadi kita sudah baca, di tengahnya ada yang berkenan kepada Allah. Perbuatan baik tidak mencapai orang sampai pada kesempurnaan. Tapi perbuatan baik ini satu langkah untuk kita hidup berkenan kepada Allah. Dan langkah berikutnya, kita menjadi orang yang serupa dengan Allah dalam kesempurnaan. Orang yang telah berbuat baik. Tapi ketika dituntut sesuatu yang berkenan kepada Allah, dia mundur. Ayat yang ke-21 tadi, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini yang berkenan kepada Allah. Tidak mengandalkan harta kekayaan, tapi mengandalkan Yesus. Tidak mengikuti kata hati kehendaknya sendiri, tapi ikut kata Yesus. Tidak mengikuti kemauannya sendiri karena dia merasa dia punya segalanya, dia bisa membeli segalanya dengan harta kekayaannya, tapi yang Tuhan mau supaya dia tunduk kepada kedaulatan, kebenaran dari
Tuhan Yesus. Ini yang berkenan. Dengan cara dia tidak mengandalkan kekayaannya lagi, itu dijual. Dan hasilnya berikan kepada orang miskin yang membutuhkan. Dan selanjutnya, kehidupan orang itu pun dijamin. Karena Tuhan katakan, kalau kamu jual, berikan kepada orang miskin, kamu akan beroleh harta di sorga. Itu sebagai investasi, sebagai jaminan bahwa dia pasti memilikinya. Hanya kalau kau masih hidup sekarang ini, mari ayo ikut aku. Layani Tuhan. Ikut akan kehendak Tuhan. Ikut apa maunya Tuhan. Itu yang Tuhan berkenan. Tapi orang ini mengatakan bahwa ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab hartanya banyak. Memang tidak mudah untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan, kesukaannya, bahkan kemewahannya untuk datang kepada Tuhan. Dan inilah satu keadaan yang ironis sekali. Dia lebih menyayangi harta dunia yang sementara. Tapi harta sorga yang kekal, dia tidak menginginkannya. Walaupun dia bukan tidak menginginkan, tadi dia menginginkan. Menginginkan, tetapi dia tidak melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Dan itu tidak mungkin. Jadi, memang dia sudah berbuat baik. Tapi dia belum melakukan yang berkenan kepada Allah. Dan karena dia tidak melakukan yang berkenan kepada Allah, dia tidak mungkin sampai pada kesempurnaan. Itu sebabnya Yesus katakan, kalau kamu hendak sempurna, jual hartamu, berikan pada orang miskin, datang kepada Tuhan, ikut Tuhan. Itu yang berkenan. Tapi di sisi ini, di sesi ini, orang itu dia tidak mau. Dan kalau tidak mau, ya tidak jadi sempurna. Dan kalau tidak sempurna, ya tidak mewarisi hidup kekal bersama Tuhan di dalam sorga. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari, Bapak Saudara, kita mau hidup berkenan kepada Allah. Mungkin juga kita sudah melakukan hal yang baik. Kita bukan penjahat. Kita tidak menipu, tidak mencuri. Kita tidak melawan orang tua. Kita melakukan sosialisasi dengan sesama, tetangga, lingkungan kita dengan baik. Semuanya baik, oh puji Tuhan. Tapi Tuhan inginkan supaya kita melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Nah, kalau contoh tadi, itu satu kasus. Mungkin kasus itu tidak sama dengan kasus kita. Tapi yang pasti, kebenaran firman itu sama untuk semua manusia. Dan kasus yang tadi itu, contoh yang tadi itu, juga mendasari apa yang akan kita lakukan supaya sama. Melalui cara itu kita berkenan kepada Allah. Cara bagaimana? Yang pertama dikatakan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yaitu manusia harus percaya, harus beriman kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, kalau tidak punya iman, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Karena orang muda tadi tidak percaya kepada Tuhan. Disuruh jual hartanya, dia akan beroleh harta di sorga, dia nggak percaya. Dia lebih percaya kepada hartanya. Dia tidak percaya kepada perkataan Tuhan Yesus bahwa dia akan memiliki harta di sorga. Ya tidak berkenan hidupnya. Karena tanpa iman, orang tidak berkenan. Saudara dan saya, kita harus beriman kepada Tuhan. Dan setelah beriman, kita lakukan seperti apa yang dorongan dari iman itu, yaitu datang kepada Tuhan. Bukankah itu yang Tuhan perintahkan kepada orang kaya tadi? Dalam Matius pasal 19. Percaya perkataan Tuhan
jual harta, dia harus percaya akan memiliki harta di sorga, dan setelah itu datang kepada Tuhan, ikut kepada Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Kita harus datang kepada Tuhan dengan iman. Sesudah kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Selagi ada kesempatan, cari Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru berarti berdoa, cari Tuhan berarti kita beribadah kepada Tuhan, dekati Tuhan karena Dia selalu mau memberikan apa yang baik, yang berkenan, diberitahukan bahwa supaya kehidupan kita benar-benar berkenan kepada Tuhan. Jadi perbuatan baik aja tidak cukup. Kita harus melakukan yang berkenan kepada Allah. Yaitu yang pertama, dengan jalan kita beriman dan datang kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Datang berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Selagi kesempatan ini masih ada. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, selain kita beriman, biar kehidupan ini adalah kehidupan yang tulus di mata Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata di dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Nah, inilah keadaan yang Tuhan inginkan, supaya manusia berkenan kepadanya, beribadah dengan tulus ikhlas. Karena di hadapan Tuhan kita tidak bisa berpura-pura. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa sembunyi, karena Tuhan menyelidik hati manusia. Tuhan menyelidik apa yang kita lakukan. Kalau beribadah, cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan keadaan yang seperti harus dilakukan oleh orang-orang yang hanya memenuhi jadwal, bukan dengan ketulusan. Puji Tuhan, karena Tuhan menyelidik hati, berarti apa yang kita lakukan supaya berkenan kepada Tuhan, selain kita beriman, yaitu kita harus melakukan dengan rela hati, dengan tulus ikhlas. Kalau tidak tulus, Tuhan tahu. Di hadapan manusia kita bisa berpura-pura, tapi di hadapan Tuhan tidak. Berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, kalaupun kita memberi sesuatu, dengan tulus. Dalam 2 Korintus pasal 9, ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah tidak pernah memaksa. Allah menganjurkan. Ya, sebagaimana Tuhan Yesus menganjurkan kepada orang muda yang kaya datang kepada Tuhan, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Allah di dalam Yesus Kristus tidak memaksa orang itu, hanya menganjurkan. Kalau kamu lakukan, kamu berkenan kepada Allah, kamu memiliki harta di sorga. Tapi dia tidak melakukannya. Puji Tuhan. Dalam 1 Tawarik juga mengatakan demikian. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun
mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah melihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita untuk membangun bait Allah di waktu itu. Ya. Daud memulai memberikan, mempersembahkan harta bendanya dengan tulus ikhlas. Dan rakyat juga memberikan, mempersembahkan semua dengan tulus ikhlas. Berpesan kepada Salomo anaknya supaya beribadah dengan tulus ikhlas, karena hanya dengan ketulusan, dengan keikhlasan semua yang dilakukan itu berkenan kepada Allah. Dikatakan Allah berkenan kepada ketulusan, Allah berkenan kalau orang tulus ikhlas dalam melakukan apapun juga. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada yang namanya ikut-ikutan. Dari hati yang murni, tulus, Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan Tuhan berkenan kepada orang itu. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga kita lihat, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Dalam kitab Nabi Samuel, 1 Samuel, kitab 1 Samuel pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Memang pemberian itu Tuhan berkenan. Tetapi ada yang lebih berkenan lagi, yaitu kalau orang dengaran kepada firman Tuhan. Mendengar, bukan hanya mendengar, tapi mendengar dengan dengaran itu agak beda. Mendengar hanya mendengar. Tapi orang yang dengar-dengaran, ketika dia dengar firman, dan dia melakukannya. Dan ini yang berkenan kepada Tuhan. Mendengar firman, memperhatikan firman, dan melakukan firman. Dalam cerita ini, Raja Saul ditegur oleh Nabi Samuel. Karena Raja Saul dia mau mempersembahkan korban, tapi dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena persembahannya itu diawali dengan melanggar perintah Tuhan. Kelihatannya orang mau berkorban itu kelihatan baik, tapi seperti di awal tadi saya katakan, perbuatan baik, tidak semua perbuatan baik berkenan kepada Tuhan. Raja Saul kelihatannya mau berbuat baik, membawa korban kepada Tuhan. Tapi dasarnya adalah pelanggaran firman Tuhan. Jadi Tuhan lebih berkenan, lebih senang kalau anak-anak Tuhan, orang percaya, dia lebih mendengar firman, lebih melakukan firman. Kalau dia melakukan firman, pasti dia memberikan korban. Kalau dia melakukan taat, melakukan kehendak Allah, pasti dia bisa berbuat baik. Tapi orang yang berbuat baik, orang yang memberi korban, dia belum tentu melakukan kehendak Allah. Sehingga dia belum tentu berkenan kepada Allah. Jadi Allah sangat berkenan kalau kita mendengar firman dan mentaatinya. Karena di dalamnya mencakup orang itu pasti dia berbuat baik. Di dalamnya tercakup orang itu pasti dia bisa memberi dengan sukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengajarkan demikian. Adalah terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu Tuhan, firman Tuhan ajarkan. Dan kalau Tuhan ajarkan, kita lakukan, itu berkenan kepada Tuhan.
itu berkenan kepada Allah. Dan itu akan membawa orang itu sampai menuju pada kesempurnaan dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Satu lagi kita lihat kehidupan yang berkenan kepada Allah. Di dalam surat 1 Timotius pasal yang kedua, kita baca di sana ayat 1 dan ayat yang sampai ayat yang ketiga. 1 Timotius pasal 2 ayat 1, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram di dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Orang berdoa itu baik, baik. Tapi kalau doanya hanya untuk diri sendiri terus, itu juga tidak berkenan kepada Allah. Kelihatannya orang yang hidup saleh, dia suka berdoa, dia suka beribadah, tapi tujuannya hanya untuk kesenangan sendiri. Yang didoakan adalah untuk kepuasan diri, untuk keberhasilan, untuk kesenangan-kesenangan, untuk semuanya, untuk dia. Kelihatannya baik, tapi itu tidak berkenan kepada Allah. Karena apa yang dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, yaitu kalau kita berdoa juga untuk orang lain. Yang dikatakan pertama-tama, naikkan doa syafaat untuk semua orang. Untuk para pejabat, untuk para pemimpin. Dan itu yang berkenan. Dan itu tidak mudah, saudara. Mungkin berdoa untuk para pemimpin yang kita dukung ketika kita melakukan pemilihan. Di dalam pemilihan umum kita mendukung seorang pemimpin dan pemimpin itu sekarang memimpin kita, kita mudah berdoa untuk dia. Tapi kalau yang memimpin itu adalah orang yang kita tidak pilih, kayaknya susah. Bahkan yang seringkali adalah kritik dan caci maki. Apalagi berdoa untuk semua orang. Tetangga yang kadang-kala menjengkelkan, orang yang kadang-kala merugikan, orang yang kadang-kala menghina kita, mengucilkan kita sebagai orang Kristen. Tidak mudah. Tapi Tuhan berkenan kalau kita berdoa untuk mereka. Jadi mau untuk kesenangan sendiri, kepuasan diri sendiri, atau mau kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kehidupan kita mau berkenan kepada Tuhan, kita harus melakukannya. Selain kita beriman, selain kita mencari Tuhan beribadah dengan tulus, selain kita bisa memberi dengan tulus, itu juga kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, kita berdoa untuk semua orang. Termasuk orang-orang yang suka menjengkelkan. Bukankah itu yang Tuhan Yesus juga perintahkan? Doakan musuhmu. Doakan orang yang menganiaya kamu. Karena itu yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kehidupan kita mau berkenan kepada Allah, supaya kehidupan kita semakin meningkat, lebih dekat kepada Tuhan sampai pada kesempurnaan. Selain perbuatan baik, kehidupan yang berkenan, dan itu yang membawa kita sampai pada kesempurnaan. Memang tidak enak. Memang kadang-kala bertentangan dengan akal budi, dengan pikiran, dengan kehendak. Itu sebabnya ayat awal kita sudah baca tadi. Berubahlah. Berubah cara berpikirmu. Berubah menurut pikiran-pikiran Kristus. Bukan menurut pikiran sendiri. Sehingga kehidupan kita bisa melakukan yang baik.
melakukan yang berkenan kepada Allah sampai pada kesempurnaan. Oh haleluya, puji Tuhan. Karena inilah yang akan membawa setiap orang percaya sampai kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tidak cukup dengan perbuatan baik, karena tidak semua perbuatan baik itu berkenan kepada Allah. Tapi yang berkenan kepada Allah, itu dia pasti bisa berbuat baik. Ya, puji Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan saat ini lagi kami mendengar berita firman-Mu yang mengajar kami, supaya kehidupan kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Kalau selama ini seringkali kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, supaya kami berkenan kepadamu. Tapi firman-Mu pada saat ini menerangi kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami berkenan kepadamu. Kami mempunyai iman, percaya kepada Tuhan. Semua perkataan Tuhan kami percaya dan kami lakukan. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan, kami beribadah dengan tulus ikhlas, kami mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan kalau kami memberi, juga kami memberi dengan tulus ikhlas, bukan dengan keterpaksaan. Kami juga mau berdoa untuk semua orang, bagi bangsa negara kami, Tuhan kami berdoa, bagi pemimpin-pemimpin kami, bagi para orang-orang yang pejabat-pejabat yang mengurus negara ini, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat akal budi. Bahkan bagi semua orang yang ada di tengah-tengah bangsa ini, yang mayoritas banyak kali, seringkali juga tidak, perilakunya tidak menyenangkan. Bahkan perilakunya seringkali, ya Tuhan, mendiskreditkan akan gereja Tuhan. Bahkan mau merusak tatanan cara ibadah gereja Tuhan. Tapi kami juga berdoa buat mereka, supaya mereka bertobat, dan mereka menyadari perbuatannya yang tidak benar ya Tuhan. Dan mereka semua juga boleh mengenal kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga semua boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan kepada setiap kehidupan kami yang menurut kehendak-Mu, yang menurut firman-Mu, yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dan melakukan akan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, kiranya dalam kehidupan kami selanjutnya, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan sampai pada kesempurnaan. Inilah doa syukur kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.